Sahabat ipari, Bapak Ibu Saudara kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Amr bin Jamuh bertanya kepada Rasulullah SAW. Yas'alunaka maza yunfiqun. Harta apa yang akan kami infakkan? Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, semua harta, apa saja harta yang bersumber dari Allah, yang Allah rezekikan kepada mereka, kecuali zakat, maka infakkan, berikan, belanjakan kepada 5 golongan. Falil walidain, maka peruntukkanlah untuk kedua orang tua mereka, wal aqrabin, karib kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa banis sabil, dan orang-orang yang melakukan perjalanan jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama disebut dengan falil walidain, maka berikanlah kepada kedua orang tua. Bagi kita yang diberikan panjang umur orang tua kita, kedua-duanya atau salah satu di antara keduanya, maka harta terbaik kita infakkan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan makan mereka, pakaian mereka, tempat tinggal mereka, kesehatan mereka, dan kebutuhan lain-lainnya yang mereka ingini. Ketika kedua orang tua kita atau salah satu di antara mereka telah mendahului kita, telah almarhum atau almarhumah, maka infak terbaik kita adalah yang kita berikan dan kita niatkan pahalanya untuk mereka. Maka sungguh celaka orang-orang yang telah memiliki keluarga lalu melupakan ibunya, melupakan ayahnya, mengabaikan kebutuhannya, sehingga terlantarlah ibunya, makan tidak lagi diperhatikan, badannya sakit-sakitan tidak pernah lagi diobati, tempat tinggalnya yang tidak layak, dan semua keinginan mereka pendam. Kalau ini terjadi kepada kita, sungguh tidak ada nilainya ibadah, solat kita, puasa kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita, dan apa saja kebaikan yang kita lakukan, tidak akan ada nilainya di sisi Allah, karena Allah titipkan keridoannya kepada kedua orang tua. Aridallahi fi waridali walidain. Ridha Allah, Allah taruh pada keridoan kedua orang tua. Yang kedua, wal aqrabin. Infak utama itu diprioritaskan kepada karib kerabat, keluarga yang membutuhkan bantuan, maka berikan. Bantu usahanya, bantu anaknya, bantu pengadaan rumahnya, bantu kebutuhannya. Jika ada orang yang hanya mementingkan dirinya, sementara sanak familinya dalam keadaan memperhatikan, mereka akan merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermegah-megahan, bermewah-mewahan terhadap apa yang Allah rezekikan kepada mereka, tetapi mereka lupa kepada karib kerabat mereka. Maka hal ini, kata Rasulullah, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Mereka tidak sempurna iman mereka sebelum mereka mencintai saudara mereka seperti mencintai diri mereka sendiri. Yang ketiga, wal yatama, menyantuni anak yatim. Jangan biarkan anak yatim kelaparan tidak makan. Jangan biarkan anak yatim tidak berpakaian. Jangan biarkan anak yatim tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Jangan biarkan anak yatim tidak berpendidikan. Sementara kita hidup berdampingan dengan anak yatim dalam keadaan mampu dan memiliki segala fasilitas. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah pendusta agama. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim. Mereka adalah pendusta agama. Tidak ada kepedulian kepada anak yatim. Dia biarkan anak yatim telantar, sementara mereka setiap hari pamer harta, tempat tinggal yang mewah, pekerjaan yang bagus, tapi lupa pada anak yatim. Bukankah ajaran agama kita diajar ke Rasul bahwa rumah terbagus itu adalah rumah yang mana di situ ditinggali anak yatim yang mendapatkan perawatan sebagaimana mereka merawat anaknya sendiri, memberikan fasilitas sebagaimana mereka memberikan fasilitas kepada anak-anak mereka sendiri. Rumah terburuk adalah di mana di situ ditinggali anak yatim, tapi anak yatim yang terhardik,
yang tersakiti, yang tidak mendapatkan perhatian, yang tidak menerima kasih sayang. Yang keempat, wal masakin, berinfak pada orang miskin. Memberikan dorongan dan perhatian kepada miskin ini merupakan perbuatan amalan yang mesti kita lakukan sebagai wujud nyata bahwa kita ini orang beriman, bagi kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepedulian kita kepada orang-orang miskin, mendorong mereka agar mereka makan, mendapatkan fasilitas kehidupan, anak-anak mereka sekolah, tempat yang mereka tinggali adalah tempat tinggal yang layak. Karena kesolehan kita itu tidak hanya kesolehan kepada Allah, tetapi juga kesolehan kita dituntut kepada kesolehan kepada sama manusia. Yang kelima, wabanis sabil, berinfak kepada orang yang melakukan perjalanan, para musafir. Bapak saudara, pemirsa tasbih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pencerahan pagi ini merupakan tamparan pada diri kita melihat kembali apakah kita orang yang telah diberikan kemampuan dari segi rezeki berlebih yang diberikan oleh Allah. Maka salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan mendirikan salat dan berkorban dengan harta. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah berikan nikmat yang banyak kepadamu. Fashalli li rabb. Maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Korbanan kita terhadap harta, sebagian kita belanjakan untuk kebutuhan kita, sebagian lainnya kita persembahkan untuk kebaikan dan amal soleh yang akan berdampak baik pada diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.